Pemirsa, PMI Banjarmasin menggelar musyawarah kota untuk kepengurusan masa bakti periode 2020-2025 di Hotel Royal Jelita, jelang tengah hari Sabtu 5 Desember 2020. PMI merupakan organisasi dengan badan hukum satu-satunya disahkan melalui keputusan Presiden, sehingga kepengurusan PMI harus sejalan dengan prinsip dasar dan perlu dukungan anggota tanpa pamrih. Pemirsa, berikut kabar lengkapnya. PMI Banjarmasin menggelar musyawarah kota untuk kepengurusan masa bakti periode 2020-2025 di Hotel Royal Jelita Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin, jelang tengah hari Sabtu 5 Desember 2020. Muskop ini dihadiri PLT Ketua PMI Kalimantan Selatan Sukamto dan PLT Wali Kota Banjarmasin Hermansyah. PLT Kepala PMI Kalimantan Selatan Sukamto dalam sambutannya menyatakan PMI merupakan organisasi dengan badan hukum satu-satunya disahkan melalui keputusan Presiden, sehingga kepengurusan PMI harus sejalan dengan prinsip dasar dan perlu dukungan anggota tanpa pamrih. Di masa pandemi ini, ujar Sukamto, kontribusi PMI sangatlah diperlukan, baik dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial. Sukamto mengingatkan, program kerja yang disusun hendaknya sejalan serencana strategis PMI sesuai Munas, yaitu mewujudkan PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai warga. Sementara itu dalam muskop ini, Ketua PMI Banjarmasin Rusdiansah kembali dipercayakan untuk menakodai kepengurusan periode 2020-2025. PLT Wali Kota Banjarmasin Hermansyah Wetakuni Prima TV menyatakan, PMI Banjarmasin tetap konsisten menjalankan tugas mulia, sehingga diharapkan tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan seberatan pihak, serta turut menjaga status zona hijau Banjarmasin dari COVID-19. Dalam kesempatan ini, Hermansyah menyarankan bila dalam program kerja yang disusun PMI Banjarmasin untuk dimasukkan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, di samping tugas kemanusiaan lainnya. Di antara kesehatan dan ekonomi ini kita berharap nanti dalam program ini 5 sampai 5 tahun ke depan ini bersama-sama lah, sinergi, kemudian ada perimbangan lah. Jadi jangan fokus nanti khusus menangani COVID aja, tetapi juga ekonomi jangan sampai dilupakan. Oleh sebab itu antara ekonomi dan kesehatan ini harus benar-benar seimbang. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa COVID-19 ini memang sangat berbahaya segala macam, tetapi juga ekonomi juga lebih berbahaya kita pikir. Karena bagaimanapun orang ekonominya hancur pasti juga terganggu kesehatannya segala macam, pikirannya segala macam. Nah, oleh sebab itu ini perlu juga inovasi-inovasi, salah satunya bagaimana juga antara ekonomi dan kesehatan ini benar-benar bisa ada keseimbangan. Makanya mudah-mudahan nanti program untuk jangka pendeknya, mungkin jangka panjangnya atau jangka menengahnya bisa dibuatkan antara ekonomi dan kesehatan ini. Ketua PMI Banjarmasin Rusdiansah menyatakan siap bersinergi dengan seberatan pihak, baik pemerintah Kota Banjarmasin maupun instansi non-pemerintah, sesuai dengan arahan PLT Wali Kota Banjarmasin Hermansyah. Maka untuk program kerja PMI 5 tahun ke depan akan ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Salah satunya ya, selain kita program PMI yang memang ada arahannya ya dari pusat, kita harus memperhatikan arahan dari Pak Wali Kota tadi ya. Selain tugas kita yang memang ada acuannya adalah nanti kita juga masukkan kaitan dengan lebih maksimal penanganan COVID-19 lah, ditambah lagi tadi kaitan dengan pemulihan ekonomi. Nah, nanti kita masukkan. Nah, kalau kegiatan yang biasa ada acuannya kan sudah ada juga kita, jadi kita pertajam lagi. Rusdiansah menegaskan, PMI Banjarmasin akan berusaha menjaga ketersediaan stok darah, karena dalam sebulan memerlukan 3.000 kantong darah, sehingga diperlukan kerjasama dengan sejumlah pihak termasuk mahasiswa dan siswa di sekolah.